Dalam berbagai forum diskusi, perdebatan tentang asal-usul manusia kerap mencuat. Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah siapa yang lebih dulu, Adam atau manusia purba. Diskusi semacam ini seringkali muncul dengan perspektif yang tendensius, di mana Adam dihadirkan sebagai representasi kepercayaan agama, sementara teori evolusi menjadi wakil dari pendekatan ilmiah. Meskipun begitu, sebenarnya masih ada beragam pandangan dan teori lain yang juga bisa dijadikan bahan diskusi, seperti yang dijelaskan dalam tradisi Hindu tentang manusia, tradisi Cina dengan leluhurnya, ataupun kajian tentang alien yang datang ke Sumeria kuno. Kajian ilmu pengetahuan dan pandangan keagamaan memang seringkali saling berbenturan dalam perdebatan ini. Pertanyaan yang muncul, mengapa hanya pendekatan agama-agama tertentu seperti Kristen, Yahudi, dan Islam saja yang sering dibenturkan pada teori evolusi? Apakah tidak mungkin mencoba mempertimbangkan sudut pandang lain seperti pandangan Hindu ataupun pandangan orang Jawa tentang awal manusia? Dalam konteks ini, penting untuk merenungkan siapakah sebenarnya Adam dalam berbagai tradisi keagamaan, dan bagaimana pandangan ilmu pengetahuan dapat mengintegrasikan dan menghormati keragaman pandangan tersebut. Dalam video ini, kita akan menjelajahi perjalanan dari Timur Tengah hingga Nusantara, dalam konteks pencarian jejak Adam. Dengan menggali berbagai teori dan pandangan, kita akan berusaha memahami kisah tentang turunnya Nabi Adam di Pulau Jawa, bagaimana pandangan ini ditemukan dalam literatur keagamaan, serta dampaknya terhadap pemahaman sejarah dan asal-usul manusia. Dalam berbagai agama, termasuk Islam, Kristen, dan Yahudi, Nabi Adam dianggap sebagai cikal bakal umat manusia. Namun dalam kajian ilmiah, juga terdapat teori evolusi yang mengajukan pandangan tentang asal-usul manusia. Salah satu latar belakang yang sering diperdebatkan, adalah kisah Nabi Adam dalam perjanjian-perjanjian lama dan ajaran agama-agama Samawi. Dalam perjanjian lama, cerita tentang Nabi Adam seringkali berhubungan dengan wilayah Mesopotamia. Tempat ini, yang meliputi wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Irak, memiliki kaitan dengan 4 sungai penting, yaitu Gihon, Pison, Efrat, dan Tigris. Mesopotamia memiliki peran penting dalam perkembangan peradaban manusia kuno, termasuk kisah tentang Adam. Pencarian terkait dengan tempat di mana Taman Eden berada, dimulai dari wilayah Irak Selatan, terutama di tempat bertemunya sungai Eufrat dan Tigris. Meskipun saat ini sungai-sungai ini tidak lagi bersatu, dugaan bahwa keduanya pernah menyatu di masa lalu, masih menjadi spekulasi. Ada juga pandangan, bahwa Taman Eden sebenarnya terletak di bagian utara Irak, di pegunungan Taurus Turki, karena kondisi alam yang lebih hijau dan subur di wilayah ini. Pendukung teori ini, mengaitkan hal ini dengan deskripsi sungai Tigris yang memiliki wilayah pegunungan yang hijau dan subur. Di daerah ini, ada desa bernama Gihon, yang dianggap sebagai bekas sungai Gihon yang telah mengering. Ritual pemakaman yang unik di wilayah ini juga menjadi perhatian, dengan penguburan pasangan di samping kerabat yang meninggal, yang di tengah-tengahnya ditempatkan ular mati. Ini mengingatkan pada kisah Adam dan Hawa, yang dalam beberapa interpretasi, iblis sempat menjelma menjadi ular. Dalam pandangan ini, Adam dianggap berasal dari Mesopotamia, dan sejumlah pendapat dan teori mendukung hipotesis ini. Meskipun berbagai spekulasi tentang Taman Eden dan lokasi pastinya tidaklah pasti, teori-teori ini memberikan gambaran tentang bagaimana kisah Nabi Adam menjadi bagian dari budaya dan sejarah wilayah Timur Tengah. Namun, ada juga pandangan yang berpendapat bahwa penamaan Tigris, Efrat, Gihon, dan Pison dalam konteks cerita Eden mungkin hanya merupakan penyesuaian nama-nama tempat dalam sejarah. Analogi ini ditemukan dalam nama tempat seperti Gunung Semeru, yang mungkin memiliki asal yang sama dengan Semeru di India. Stephen Oppenheimer dalam teorinya tentang asal-usul manusia dari Nusantara, memang tidak mengaitkan secara harfiah Tigris, Efrat, Gihon, dan Pison dengan nama-nama geografis tertentu. Dia berpendapat bahwa hubungan ini hanya mungkin dilakukan untuk mengaitkan narasi ke dalam sejarah. Dalam konteks genetik manusia, teori Oppenheimer juga mendukung bahwa manusia paling tua berasal dari Nusantara, khususnya dari Pulau Natuna, karena dulunya merupakan wilayah Sundaland. Teori ini menunjukkan bahwa manusia pertama yang telah menjadi leluhur dari semua manusia modern memiliki akar di wilayah tropis, yang sesuai dengan deskripsi Taman Eden yang diriwayatkan dalam berbagai agama. Selain itu, konsep banjir besar yang terdapat dalam banyak agama dan kepercayaan, juga mendapatkan tempat dalam teori Oppenheimer. Pandangannya adalah, bahwa banjir besar tersebut terjadi setelah berakhirnya zaman es, ketika wilayah di luar Khatulistiwa menjadi sangat dingin bagi kehidupan manusia praaksara. Dalam teorinya, Pulau Jawa menjadi pusat peradaban pertama manusia purba, setelah zaman es berakhir.
Pandangan tentang wilayah ini sebagai tempat asal manusia purba, juga diperkuat oleh temuan fosil manusia purba di Pulau Jawa, seperti Homo sapiens swajakensis di Tulungagung, yang menunjukkan bahwa Nusantara memiliki sejarah yang panjang dalam perjalanan evolusi manusia. Dasar pemikiran Oppenheimer, tidak hanya didasarkan pada aspek agama saja, tetapi juga mempertimbangkan bahasa, DNA, budaya, dan sejarah. Dia berpendapat bahwa manusia pertama berasal dari Sundaland, yang kemudian tenggelam akibat perubahan geologis, dan pulau-pulau yang ada sekarang, adalah pecahan dari daratan yang dulu utuh. Pendekatan Oppenheimer, dimulai dengan mengaitkan istilah jannah dalam Islam yang berarti tersembunyi, dengan kondisi alam tropis yang lebat di Nusantara. Dia mengklaim bahwa gambaran Eden dalam berbagai agama sebenarnya merujuk pada kondisi lingkungan di Nusantara yang kaya akan buah-buahan, kehijauan, dan sungai-sungai yang mengalir, bukan tanah Arab dan dataran Timur Tengah yang gersang dan tandus, seperti bekas diazab Tuhan. Oppenheimer juga menghubungkan puncak-puncak pegunungan di Nusantara dengan Gihon, Pison, dan Eufrat, yang disebutkan dalam teks-teks agama sebagai bagian dari Taman Eden. Menurutnya, penamaan ini hanya sesuai, karena ada banyak tempat dengan nama yang serupa di berbagai budaya. Oppenheimer mencatat, bahwa wilayah pegunungan di Nusantara, seperti yang dijelaskan dalam teori ini, menciptakan gambaran yang serupa dengan teks-teks agama mengenai Taman Eden. Pentingnya DNA dalam teori Oppenheimer, juga tak bisa diabaikan. Ia mengklaim, bahwa manusia modern tertua, berasal dari Pulau Natuna di Nusantara berdasarkan analisis genetik. Ini memberikan dukungan tambahan pada teorinya, tentang asal mula manusia di wilayah ini. Sementara banyak orang berpendapat, bahwa cerita banjir besar adalah cerita universal yang ada dalam berbagai kepercayaan, Oppenheimer justru menafsirkannya dalam konteks perubahan iklim pasca zaman es. Menurutnya, perubahan suhu ekstrim, menyebabkan air es mencair dan naiknya permukaan laut, yang mengakibatkan tenggelamnya bagian dari daratan, yang kemungkinan besar adalah wilayah Nusantara. Bukti-bukti megalitik seperti situs Gunung Padang, juga menjadi dasar argumentasi Oppenheimer. Situs ini, adalah punden berundak tertua yang pernah ditemukan di dunia, dan terletak di Nusantara. Oppenheimer berpendapat, bahwa adanya situs seperti ini di Nusantara, menunjukkan adanya peradaban yang sudah ada sebelum zaman es berakhir, dan memberi bukti lebih lanjut tentang asal-usul manusia dari wilayah ini. Teori Stephen Oppenheimer tentang Nabi Adam yang berasal dari Nusantara memang kontroversial, tetapi, ia telah menciptakan kerangka pemikiran yang unik yang menggabungkan aspek agama, sejarah, dan ilmu pengetahuan untuk memahami lebih dalam tentang asal-usul manusia, dan peran Nusantara dalam perjalanan panjang evolusi manusia. Sejak zaman dahulu, Nusantara telah menjadi pusat perhatian para peneliti dan ahli sejarah. Keanekaragaman budaya dan lingkungan alamnya, telah menarik perhatian untuk memahami asal-usul manusia purba dan perkembangan peradabannya. Pulau Jawa, sebagai bagian dari Nusantara, memiliki tempat penting dalam penelitian tentang manusia purba. Beberapa fosil manusia purba, seperti Homo erectus ditemukan di Pulau Jawa, memberikan bukti bahwa wilayah ini memiliki populasi manusia purba yang hidup pada masa lalu. Temuan-temuan ini memunculkan hipotesis, bahwa Nusantara bisa menjadi tempat pertama kediaman manusia purba. Lebih dari itu, temuan fosil Homo sapiens di Pulau Jawa, menjadi titik fokus dalam penelitian. Homo sapiens swajakensis, yang usianya diperkirakan berkisar antara 300.000 hingga 50.000 tahun sebelum Masehi, mengindikasikan kehadiran manusia modern di wilayah ini. Keberadaan manusia purba ini juga memberikan wawasan, tentang perjalanan evolusi manusia dan kehidupan sosial mereka di masa lalu. Kepunahan manusia purba di Nusantara, juga menjadi topik penelitian yang menarik. Ada beberapa teori yang mengemukakan penyebab kepunahan, seperti dampak badai meteor, atau membekunya kutub es di utara. Para ahli merinci, bahwa kepunahan manusia purba terjadi sekitar 45.000 tahun yang lalu, dan ini memiliki implikasi besar terhadap pemahaman kita tentang masa lalu manusia purba di Nusantara. Dengan temuan-temuan fosil manusia purba di Nusantara, wilayah ini menjadi saksi bisu dari perjalanan dan perkembangan manusia purba. Jejak-jejak kehidupan mereka, memberikan wawasan yang berharga bagi para peneliti, membantu mengisi celah-celah dalam narasi tentang asal-usul manusia dan peradaban pertama. Dalam upaya mencari pemahaman mengenai asal-usul Nabi Adam, sebuah perspektif menarik muncul dari pemikir yang menilai, bahwa Al-Quran memberikan pandangan yang lebih abstrak tentang saat Adam turun ke bumi. Terlepas dari perdebatan dan tafsir yang seringkali muncul, Al-Quran tidak memberikan rincian tentang tahun pasti penciptaan Adam dan lokasinya, agar menghindari perdebatan yang dapat muncul.
Dalam hal ini, pemilik Al-Quran sangat baik hati, dengan tidak menentukan lokasi pasti, maka bisa membuka berbagai kemungkinan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Pemikiran ini membawa kepada pandangan, bahwa tempat Adam pertama kali muncul di bumi, bukanlah satu lokasi tetap, melainkan bisa berbagai wilayah di seluruh dunia yang menjadi tempat manusia tinggal. Salah satu interpretasi mengenai tempat ini, menghubungkannya dengan Al-Hind, yang dalam pandangan ini tidak merujuk kepada India modern, tetapi lebih kepada Nusantara atau Indonesia. Maka dari itu ada teori, bahwa kata Indonesia, diambil dari kata Indianesia, artinya India yang berbentuk kepulauan. Sebuah hadits menyebutkan, bahwa Adam diturunkan di tanah yang harum seperti surga, dengan istilah wangi yang dihubungkan dengan bau jahe. Jahe, hanya dapat tumbuh di daerah tropis, dan Nusantara memiliki ciri-ciri geografis yang sesuai. Pada masa Nabi Muhammad, jahe sering dihadiahkan oleh raja-raja dari Nusantara kepada Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Tempat turunnya Adam di Nusantara, didasarkan pada keberlimpahan alam yang subur dan cocok untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Perspektif ini menganggap, bahwa Nabi Adam dan Hawa merasa nyaman di wilayah ini karena kekayaan alam yang dimilikinya, gemah ripah loh jinawi, mirip dengan kondisi surga yang disebutkan dalam kitab suci. Namun perlu dicatat, bahwa pandangan ini tidak dimaksudkan untuk mempersempit perspektif atau mengabaikan pandangan lainnya. Berbagai pendapat mengenai tempat turunnya Adam, tetap memiliki relevansi dan pentingnya masing-masing. Orang Arab akan menafsirkan Nabi Adam turun di Arab, orang Irak akan menafsirkan Nabi Adam turun di Irak, begitupun orang Nusantara juga akan memiliki prinsip itu.